Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadatul Halim dengan nomor NIM 22080080. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS pada mata kuliah survei dan pemetaan dengan dosen pengampu Bapak Riko Mayudi STMT. Pada presentasi kali ini dengan judul mengukur luas UNP menggunakan peta topografi dan peta kontur. Baiklah, saya akan menjelaskan isi dari presentasi saya. Peta topografi dan kontur. Peta kontur adalah peta yang menggambarkan tinggi dan rendahnya bentuk permukaan bumi menggunakan garis kontur elevasi. Garis kontur elevasi sendiri memiliki arti sebagai garis-garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama dari permukaan tanah dan berkesinambungan satu sama lain. Peta topografi merupakan satu dari beberapa jenis peta berskala besar yang dibuat manusia dan biasanya berisi gambar tentang ketinggian garis gunung, sungai, danau, laut, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, lereng dasar laut, dan sebagainya. Biasanya, peta topografi memiliki skala 1:5000 hingga 1:250.000. Fungsi peta topografi sendiri yaitu dengan garis-garis kontur yang ada di permukaan peta juga bisa memperlihatkan perbedaan ketinggian permukaan kontur tanah di suatu wilayah. Peta topografi memperlihatkan kontur suatu wilayah seperti ketinggian kontur sampai tingkat vegetasi dan objek-objek yang dibangun manusia. Peta topografi bisa menjadi alat navigasi yang memberikan informasi tentang lokasi, jarak antar permukaan penduduk, rute jalan keberadaan sungai, danau, dasar laut, dan sebagainya. Peta topografi bisa menjadi pedoman saat merencanakan tata guna lahan pembangunan. Ciri-ciri peta topografi dapat dijelaskan sebagai berikut. Peta topografi tidak menggunakan banyak warna, hanya memiliki warna putih sebagai latar belakang dan coklat atau kuning untuk setiap garis konturnya. Peta topografi menggunakan skala besar dalam petanya. Peta topografi memiliki garis kontur yang tidak dimiliki peta jenis lainnya. Peta topografi memberikan informasi tentang ketinggian tanah, ketinggian kedalaman lautan, dan keadaan tanah. Memberikan kemudahan dalam memperhitungkan ketinggian karena di setiap jeda garis kontur memiliki angka tertentu. Peta topografi menyajikan gambaran relief hidrografi. Peta topografi tidak memiliki legenda peta. Data yang diambil saat pengukuran pada UAS survei pemetaan kali ini yaitu data benang atas, benang tengah, benang bawah, tinggi alat, serta titik azimutnya. Cara membaca peta topografi dapat dijelaskan sebagai berikut. Garis coklat yang menggambarkan kontur wilayah, garis biru menggambarkan fitur hidrologi seperti sungai, danau, kedalaman laut, dan irigasi. Garis merah menggambarkan batasan lahan dan jalan penting. Garis hitam menggambarkan fitur-fitur buatan manusia seperti rel, kereta api, pembatas, jalur transmisi listrik, dan jalan setapak. Rumus yang digunakan dalam pengolahan data pada UAS praktikum survei permetaan kali ini yaitu jarak optis sama dengan BA dikurang BB dikali 100. Mencari koordinat X, Y, dan Z sebagai berikut. X sama dengan X0 ditambah jarak AB sin A. Y sama dengan Y kosong tambah jarak AB cos A. Z sama dengan ZO ditambah tinggi alat. Beda tinggi dicari sebagai berikut. Tinggi alat dikurang benang tengah. Pengukuran dan pembuatan peta kontur menggunakan waterpass. Dalam survei pemetaan di tambang, terdapat peralatan yang berguna dalam pembuatan kontur, yaitu menggunakan waterpass. Waterpass adalah alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal ataupun horizontal. Langkah pengerjaan menggunakan waterpass sebagai berikut. Pertama, mendirikan statif pada BM atau posisi yang telah ditentukan. Yang kedua, memasang waterpass pada statif. Yang ketiga, melakukan penyetelan alat agar didapat keseimbangan dan kedataran dengan memastikan circular level tepat pada posisinya. Menempatkan dan membaca benang atas, tengah, dan bawah yang disebut 8-piece lens. Yang kelima yaitu membaca azimut dengan kompas. Selanjutnya peta kontur. Peta kontur dapat dijelaskan sebagai berikut. Peta kontur adalah peta yang menggambarkan ketinggian permukaan bumi. Peta kontur dibuat dengan mengambil citra permukaan bumi dari pesawat udara dan satelit. Proses pencitraan akan menghasilkan sebuah gambar permukaan bumi dengan warna-warna yang menunjukkan ketinggian setiap permukaan bumi yang dicitrakan. Gambar berwarna tersebut kemudian diolah dengan memberi batas berupa polyen untuk tiap permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Tiap garis yang dalam polyen ketinggian permukaan bumi yang sama. Selanjutnya adalah peta kontur. Garis ketinggian mempunyai karakteristik berikut. Karakteristik peta kontur yaitu garis yang rendah dikelilingi garis yang tinggi, garis tidak akan berpotongan dan bercabang, pada daerah landau garis pembatas akan berjauhan, begitu juga sebaliknya. Untuk daerah khusus, tebing, kawah, jurang, garis ketinggian digambarkan khusus pula. Selanjutnya metode dalam pengambilan data pada praktikum
praktikum UAS kali ini, yaitu metode keliling. Pengukuran ini berguna untuk melakukan pembatasan wilayah Universitas Negeri Padang. Kita mulai dari BM01 dilanjutkan seterusnya. Data yang perlu dicari adalah benang atas, tengah, dan bawah, serta tinggi alat. Yang kedua, metode polar. Metode polar adalah pengukuran bidang dengan mengambil data jarak, triangulasi, dan sudut siap-siap patok guna dapat mendapatkan luas bidang tersebut. Pusat metode ini adalah efisien dari waktu. Analisis data. Rumus jarak optis sama dengan batas atas, batas bawah dikali 100. Jarak optis ini dikali dengan azimut, sin untuk koordinat X dan cos untuk koordinat Y. Lalu ditambahkan dengan koordinat tempat alat berada, maka itulah koordinat dari detik yang dibidik, atau bisa juga dirumuskan dengan koordinat X. Jarak optis dikali sin A sama dengan X1. Koordinat Y sama dengan jarak optis dikali cos A sama dengan Y1. Berbeda dengan Z, dengan tinggi alat benang tengah, dikurang koordinat awal. Berikutlah pengolahan data yang telah dicari pada Microsoft Excel. Berikut peta kontur yang telah dicari menggunakan aplikasi ArcGIS yang didapat dari hasil koordinat dan elevasi yang telah diolah pada Microsoft Excel dari data sebelumnya. Baiklah, pada kesimpulan UAS kali ini, dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa menentukan luas dengan menggunakan alat waterpass dapat mempermudah dalam melakukan pengolahan data kita menggunakan rumus yang telah dipelajari dan dipahami. Kesulitan dalam melaksanakan praktikum ini banyak hambatan atau halangan dari aktivitas orang sekitar, ditambah cuaca yang sulit diprediksi. Baiklah, sekian dari presentasi UAS saya kali ini. Apabila banyak kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.